Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan puja puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua masih dapat berkumpul bermuajahah di kediaman Bapak Yuliarto yang ini dalam rangka ta'lim rutin. Mudah-mudahan langkah kaki kita bersama ke tempat ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat bertangkaikan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita Ani Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan segenap para alimil ulama, para asatidz, para hujaj, para tokoh, para sepuh yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Juga yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, yaitu Bapak Yuliarto beserta seluruh keluarga besarnya. Juga yang sama-sama kita hormati aparatur pemerintah, Bapak Ketua RT 08, Bapak Karyo beserta seluruh jajarannya, Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati. Untuk mengisi ta'lim pada kesempatan malam hari ini, insya Allah nggak lama, setengah jam. Ya, saya bawa jam, setengah jam. Ya. Akan membahas tentang sholat safar atau sholat di perjalanan. Kenapa saya bahas ini? Karena sekarang sudah masuk musim libur. Biasanya kalau libur yang punya duit jalan-jalan, yang nggak punya duit diem-dieman, gitu-gitu ya. Jalan-jalan di dalam rumah ya. Nah, maka dalam hal ini saya akan membacakan pasal yang menjelaskan tata cara sholat di perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatis safari. Ya juzu qasru sholati ar-rubaiyati fis safari tawil al-jaizi bisyarti ayyaksida al-musafiru mahallan ma'luman wa ayyan wiya al-qasra yakinan ma'a takbiratil ihrami wa alla yaqtadiya biman yutimmu sholatahu wa alla yang tahiyya safaruhu qabla tamamis sholah. Sholat wajib yang 5 waktu dalam keadaan tertentu itu ada bisa dilaksanakan dengan cara rukhsah. Rukhsah itu kemudahan atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalau kita di dalam perjalanan, kita bisa tetap melaksanakan sholat ya dengan cara rukhsah tadi. Ada 3, Pak. Pertama, sholat itu bisa dikosor doang. Yang kedua, sholat tersebut bisa hanya dijamak atau dijamak doang. Yang ketiga, sholat tersebut bisa ya iya dijamak, ya iya dikosor. Jadi kesimpulan awal segitu rangkanya. Pertama, sholat itu bisa dikosor doang. Yang kedua, sholat itu bisa dijamak doang. Yang ketiga, sholat ya iya dijamak, ya iya dikosor. Apa dikosor? Kosor itu sholatnya diringkes. Nanti ketentuannya sholat yang bisa dikosor adalah sholat yang 4 rakaat. Di luar yang 4 rakaat nggak bisa. Ya. Kemudian di jamak itu apa? Di jamak itu dikumpulkan. Ya.
Artinya 2 waktu sholat dilaksanakan dalam 1 waktu. Itu begitu. Yang ketiga tadi ya iya dijamak, ya iya dikosor. Berarti ya iya digabung, ya iya dikurangin, diringkes. Itu seperti itu. Pertama sholat kosor. Ya juzu kosru sholati ar-rubaiyah. Boleh hukumnya mengkosor sholat yang bangsa 4 rakaat. Berarti catatan awal, sholat yang bisa dikosor hanya sholat yang 4 rakaat. Apa baik? Zuhur, asar, dan isya. Maka subuh dan maghrib nggak bisa dikosor. Ya. Kok sholatnya serokaat dikosor apaanan? Nggak bisa subuh mah. Ya, itu begitu. Dengan catatan fis safarit tawil, pada perjalanan yang jauh. Ukuran jauhnya itu adalah 2 marhalah. 2 marhalah ini ulama berpendapat ada yang mengatakan 84 km, ada yang mengatakan 89 km, ada yang mengatakan 120 km. Ya, kita ngambil tengahnya 89 kilo atau 90 km. Itu perjalanan yang sudah diperbolehkan melakukan qashar sholat. Jadi bukan berdasarkan lamanya waktu tempuh. Sebab kadang-kadang jarak tempuhnya mah deket, cuma waktunya bisa lama. Kenapa? Macet. Ke Jakarta deket jauh. Deket sebenarnya mah, yang bikin lama apa? Macet. Maka yang jadi tolak ukur bukan waktu tempuhnya, tapi jaraknya. Itu seperti itu. Al-jaizi. Syarat selanjutnya, sholat bisa dikosor kalau perjalanannya adalah perjalanan yang diperbolehkan, bukan perjalanan yang diharamkan. Mana contoh perjalanan yang diharamkan? Orang melakukan perjalanan karena akan maksiat. Mau kemana lu? Misalkan. Namanya kan ada aja orang, namanya orang mah begitu. Antara kewajiban dengan maksiat itu 2 hal yang berbeda. Maaf, saya nyelang dulu Pak Kadir. Ada bahasa begini. Percuma lu sholat kalau masih ngomongin orang. Itu salah omongan begitu. Sholat dengan ngomongin orang 2 hal yang berbeda. Itu. Sholat mah kewajiban, ngomongin orang mah larangan. Begitu. Kalau orang sekarang ninggalin sholat gara-gara masih ngomongin orang, salah. Berarti dia udah melakukan 2 kesalahan. Ya iya nggak sholat, ya iya ngomongin orang. Kalau orang ya ngomongin orang tapi masih sholat, itu masih mending. Berarti cuma 1 kesalahannya. Itu seperti itu. Kadang-kadang kan bahasa itu kayak yang benar padahal salah. Ya, itu begitu ya. Iya, itu begitu. Nah, lanjut Pak Kadir ya. Bisyarti ayaksida al musafiru mahallan ma'luman. Selanjutnya bisa perjalanan sholat tersebut dikosor kalau dia melakukan perjalanan itu menuju tempat yang diketahui. Jadi jelas tujuannya. Maka kalau belum jelas tujuannya, nggak bisa dia mengkosor sholat. Ya, mana contohnya kira-kira? Perjalanan yang nggak jelas tujuannya. Dagang jelas, mau dagang di mana? Dagang di Cirebon. Gitu ya. Kadang-kadang kan begitu, orang Cirebon ke Bekasi, orang Bekasi ke Cirebon gitu. Mana contohnya? Contohnya adalah nyari orang hilang. Ya Mas ya. Nyari orang hilang ada nggak jelas tujuannya? Nggak ada. Kalau jelas tujuannya bukan nyari orang hilang, tapi jemput orang hilang gitu ya. Nah misalkan kalau tujuannya nggak jelas kemana, maka nggak bisa. Jadi harus jelas tujuannya. Kan kalau udah jelas tujuannya, nanti bakal ketahuan jarak tempuhnya. Itu yang tadi. Kemudian selanjutnya, wa ayyan wiya al-qasra yakinan ma'a takbiratil ihram. Selanjutnya seseorang yang akan mengqashar salat wajib niat mengqashar salat
ketika takbiratul ihram. Jadi tata cara sholat qashar, misalkan ini contoh Bapak mau qashar doang. Ya. Bapak berangkat dari sini habis zuhur. Mau kemana ya, rada jauh? Ke Cirebon lagi baik. Cirebon berapa kilo Pak Idin? Sampai 200. Ya. Misalkan berangkat dari sini jam 2. Ya. Tujuan mau ke Cirebon 200 km lebih. Berarti udah boleh qashar. Nah, baru masuk Cikampek udah masuk waktu zuhur, waktu asar. Tadi berangkat jam 2. Ya. Kemudian mampir ke rest area. Mau ngapain? Sholat, bukan ngencing doang. Ya. Mau sholat. Kadang-kadang ke rest area ngendon ngencing doang. Sholat mah kagak. Gitu ya. Mau sholat asar. Maka boleh orang tersebut melakukan sholat asar dengan cara diqashar. Bagaimana caranya? Niat di dalam hatinya ketika takbiratul ihram, ya. Arabnya nih, kalau nggak bisa Arab nanti bisa. Ini mah kalau niat mah di hati ini. Usolli fardol asri rok'ataini maksuron lillahi ta'ala. Ribet gue mah Arabnya kagak bisa, pakai bahasa kita. Ya, saya niat sholat asar 2 rakaat diqashar karena Allah Ta'ala. Bisa ngomong begitu? Bisa, bocah ge bisa. Ya. Terus bagaimana pelaksanaannya? Udah sholat 2 rakaat seperti biasa. Ya, itu begitu. Jadi beres 2 rakaat langsung tahiyat akhir, beres doa langsung salam. Itu kalau gambaran sholatnya hanya di qashar. Tapi ada lanjutannya. Wa alla yaqtadiya biman yutimu sholatahu. Syarat selanjutnya, kalau dia mau mengqashar sholat, maka orang tersebut tidak boleh menjadi makmum dari imam yang menyempurnakan sholatnya. Maksud menyempurnakan sholat di sini adalah dia mah enggak diqashar. Sholat asarnya tetap 4. Nah, dia nggak boleh tuh ngemakmum kepada imam yang sholatnya 4 rakaat. Sebab nantinya nggak matching. Ya. Dia niatnya 2 rakaat, imam 4 rakaat. Nggak bisa. Nanti imam mah berdiri lagi, dia salam. Nggak bisa begitu. Ya. Enggak, malaikat tuh nggak bingung. Malaikat mah tinggal nyatet hasilnya. Ya. Oh, ini nilainya segini, catat sama beliau. Ya. Nggak ada Pak, kalau malaikat nggak ada istilah bingung. Ya. Nggak ada malaikat bingung. Emang kadang-kadang bahasa malaikat bingung itu kadang-kadang dipakai sama pendakwah. Ya. Katanya suka ada bahasa begini. Kalau orang yang lagi ngaji tidur, ya itu bikin malaikat bingung katanya. Dicatat ngajinya tidur, nggak dicatat tapinya hadir gitu. Itu hanya bahasa. Ya, tapi kalau malaikat mah nggak ada bingung. Sebab di malaikat mah nggak ada nafsu. Ya, di kita kenapa kita suka bingung? Kita suka nafsu. Dari nafsu itu akan timbul bingung. Ya, jadi dari nafsu biasanya ada timbul bingung. Ya. Kembali ke laptop. Ya, jadi nggak bisa. Jadi kalau mau qashar misalkan bawa rombongan udah misah aja. Ya, dengan rombongan kita, bawa jamaah misalkan. Kalau mau sendiri aja. Kecuali kalau imam ngomong saya sholatnya qashar, udah kita ngikut. Itu seperti itu. Wala yang tahiyya safaruhu qabla tamamis shalah. Yang terakhir, kalau qashar dari qashar adalah harus ketika sholat itu perjalanannya belum selesai. Dalam artian harus masih dalam keadaan di perjalanan, statusnya masih musafir. Itu seperti itu. Nah, pertanyaannya kapan mulainya bisa mengqashar sholat? Yaitu ketika dia keluar dari kampungnya. Tadi Bapak mau berangkat ke Cirebon, ya. Berarti kalau saya dari rumah udah boleh qashar sholat nggak? Belum bisa. Ya. Mana batasnya boleh dia mulai mengqashar sholat walaupun belum nyampe ke tujuan? Yaitu ketika dia keluar dari kecamatan. Jadi batasnya batas kecamatan, bukan kabupaten.
Deket kita mah. Mana batas kita kecamatan? Havana. Ya, Havana. Nah, misalkan Bapak berangkat dari sini, misalkan udah azan asar. Berangkat Jus. Ya, langsung Tambun Selatan. Masuk waktu azan tuh di Nurul Wafa misalkan udah bisa kosor di situ. Tapi udah mualan. Ya. Pilok baru berangkat udah ngaso lagi, tanggung. Ya, ini mas seandainya itu terjadi bisa. Jadi kalau sholat kosor seperti itu. Jadi kita niat kosornya ketika kapan? Ketika takbiratul ihram. Ya, jadi pakai bahasa kita aja. Saya niat sholat asar 2 rakaat dikosor karena Allah Ta'ala. Begitu. Yang kedua, sholat itu bisa hanya di jamak. Jadi nggak dikosor. Hanya di jamak. Jamak terbagi 2. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Apa jamak takdim? Awas ya, kadang-kadang ada istilahnya nyebut jamak ta'zim. Kalau ta'zim mengagungkan, memuliakan. Yang benar pakai qaf. Jamak takdim. T-A-Q-D-I-M. Takdim. Ya. Saya mau sholat dulu Ustaz. Sholat apa? Sholat jamak ta'zim. Salah, bukan ta'zim. Ya. Tapi takdim. Yaitu misalkan menjamak itu sholat zuhur dengan asar atau sholat maghrib dengan sholat isya. Berarti zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur atau maghrib dengan isya dikerjakan di waktu maghrib. Bagaimana caranya menjamak takdim? Syaratnya 1. Kalau sholatnya jamak takdim ayanwiya al jam'a fi sholatil ula walau ma'as salami minha. Yang pertama adalah harus niat menjamak sholat ya pada sholat yang pertama walaupun niat tersebut dilakukan sebelum salam. Jadi waktu pelaksanaan, waktu niat menjamak takdim adalah ketika sholat yang pertama. Contoh, kita mau menjamak zuhur dengan asar. Maka melaksanakan sholat zuhur dengan asar di waktu zuhur. Zuhur dulu baru asar. Kemudian bagaimana atau kapan waktu niat menjamaknya, niat mengumpulkan sholatnya, yaitu selama pelaksanaan sholat yang pertama. Jadi selama kita melaksanakan sholat yang 4 rakaat, disitulah kita niat menjamak sholat. Bisa begini, pas takbiratul ihram, bisa pas takbiratul ihram. Sholli fardhu zuhri majmu'an bil asri arba rakaatin. Itu arba rakaatin sunnah ya. Misalkan langsungnya bisa. Sholli fardhu zuhri majmu'an bil asri fardhu lillahi ta'ala. Itu bisa sah. Ya, sebab kalau sholatnya sholat fardu wajibnya 3. Pertama adalah qasdul fi'li, yang kedua ta'yin, yang ketiga fardiyah. Sholli fardhu zuhri majmu'an bil asri fardhu lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur dijama dengan asar fardu karena Allah Ta'ala. Langsung sholat berapa rakaat? 4. Kan dijama doang. Beres 4 rakaat langsung sholat asar. Niat sholat asar gimana? Jama lagi nggak usah. Udah niat seperti biasa. Usolli fardul asri arba rakaatin mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Begitu. Atau niat jamanya di tengah-tengah sholat. Bisa. Misalkan pas takbiratul ihram sholat zuhur belum niat jama, sholli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Di tengah-tengah sholat hati ngomong. Pernah nggak hati ngomong lagi sholat? Ngomong baik, emang bikin acara lagi sholat. Ya, di sholat mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Nah, misalkan di tengah-tengah sholat ngomong, daripada antar ngaso lagi, buang-buang waktu, mending kalian di jamak. Udah tinggal ngomong di hati. Saya niat menjamak sholat zuhur dengan sholat asar. Itu di tengah-tengah sholat. Yang penting belum selesai sholat, belum salam yang pertama. Itu seperti itu. Sebab kalau salam yang kedua kan hukumnya sunnah. Jadi batas akhir sholat itu Pak adanya di mana? Di salam yang pertama. Jadi asalkan kita udah niat menjamak sholat di selama pelaksanaan sholat yang pertama, maka pada saat itu juga kita itu telah niat menjamak sholat. Jadi untuk sholat asarnya nggak usah niat jamak lagi,
tapi niat sholat asar seperti biasa. Itu kalau jamak takdim. Ya. Kemudian syarat selanjutnya jamak takdim wa ayataqaddama sohibatal wakti wahia az-zuhru awil maghribu. Ya. Kemudian syarat selanjutnya adalah harus mendahulukan yang mempunyai waktu. Jadi kalau jamak takdim zuhur dengan asar, kudu zuhur dulu baru asar. Kalau maghrib dengan isya sama, harus mendahulukan yang punya waktu, maghrib dulu baru isya. Kemudian wa antakuna al mutaqaddimatu sahihatan yakinan. Kemudian kalau menjamak takdim harus yakin sholat yang pertama yaitu zuhur atau maghrib adalah sah. Jadi jangan dulu sholat yang kedua kalau yang pertamanya kita masih ragu-ragu. Paham ya Pak ya? Kemudian wa alla yafsila bainahuma bainaha wa bainasaniyah zamanun yasa'u rakaataini. Ya. Kemudian antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua jangan terselangi oleh waktu yang sekiranya mampu di waktu tersebut untuk sholat 2 rakaat. Kira-kira sholat 2 rakaat berapa menit? Potongan kita. 2 menit misalkan. Kita makan wus sholatnya. Ya. Saya lanjut ntar pada nyetin mobil. Tadi dulu ah. Ya. Dari dulu udah lihat mobil, tapi kalau ada mobil lewat kita lihat lagi ya. Nah, misalkan sholat 2 rakaat itu membutuhkan waktu 2 menit potongan kita. Nah, maka antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua jangan terselang oleh waktu 2 menit. Dalam artian kudu apa? Kudu langsung. Jadi kelar sholat yang pertama, langsung pelaksanaan sholat yang kedua. Kemudian syarat yang terakhir dari jamak takdim adalah wa yadu ma'safaru hatta yahruma. Ya, dia harus masih dalam keadaan di perjalanan. Hatta yahruma bisaniyah. Itu jamak apa? Takdim. Yang kedua ada jamak takhir. Takhir. Tak hamzah kha ya ro. Takhir. Ya, takhir. Yaitu menjamak menggabungkan 2 sholat, misalkan zuhur dengan asar, dilaksanakan pada sholat yang kedua, berarti pada waktu sholat asar. Syartoni faqat, ada 2 syarat. Pertama ayanwiya al jam'a qabla khuruji waqti zuhri awil maghrib. Ya. Yang pertama adalah harus niat menjamak sebelum habisnya waktu sholat yang pertama. Saya ulangi. Niat menjamaknya adalah ketika selama waktu sholat yang pertama. Kalau tadi kan selama pelaksanaan sholatnya. Kalau ini mah ya mic-nya jatuh. Kalau ini mah selama waktu sholat yang pertama. Misalkan zuhur. Hari ini jam 11 lebih 51. 52, 50 berapa ya? Lupa. Misalkan dilempengin aja jam 12. Ya. Asar jam 3:15, lempengin jam 3:30 misalkan. Biar enak ngitungnya Pak Kadir. Ya. Misalkan zuhur jam 12, asar jam 3:30. Nah, maka kita kalau mau menjamak takhir bebas mau di waktu yang mana aja. Asalkan sebelum jam 3:30. Asalkan waktu zuhur masih tersisa. Itu begitu. Kalau tadi makan niat jamak takdimah pada selama waktu pelaksanaan sholat yang pertama. Kalau jamak takhir mah niat menjamaknya itu adalah selama sholat yang pertama masih ada waktu. Ngerti nggak Pak? Sholat zuhur misalkan jam 12, asar jam 3:30. Berarti kan ada waktu zuhur 3 jam. 3 jam setengah. Nah, maka selama 3 jam setengah itu bebas kita mau niat menjamak di mana. Misalkan tadi berangkat ke Cirebon misalkan sebelum zuhur. Ya. Sebelum zuhur. Berangkat. Nah,
Di tengah-tengah perjalanan, Cikampek lagi baik. Masuk waktu zuhur. Kita masih di dalam mobil nih. Ya, masuk waktu zuhur. Itu bisa di situ baru naik mobil kita niat menjamak sholat. Bagaimana niatnya? Ya, nawaitu ta'hiraz zuhri ilal asri li ajma'a bainahuma. Pakai bahasa kita boleh, boleh. Nggak kudu diomongin ya. Ya, yang wajib mah di hati. Ya, jadi walaupun nggak diomongin, kalau hatinya ngomong sah menjamanya. Bagaimana bahasa kitanya? Saya niat mengakhirkan sholat zuhur kepada asar karena akan menjamak keduanya. Ya, nanti ketika masuk waktu asar, udah dalam pelaksanaannya niat seperti biasa, nggak kudu dijamak lagi, nggak kudu niat jamak lagi. Ya, sholat fardu zuhri arba rakaatin lillahi ta'ala, sholat fardu asri arba rakaatin lillahi ta'ala, udah. Jadi bedanya gitu niat jamanya. Kalau jama takdim mah niat menjamanya ketika melaksanakan sholat yang pertama. Kalau jama takhir mah selama ada waktu sholat yang pertama. Bisa bedain? Ya, itu begitu. Yang terakhir adalah ya iya di jama, ya iya di kosor. Ya, 5 menit lagi. Ya iya di jama, ya iya di kosor. Berarti yang dikosornya tadi hanya sholat yang 4 rakaat. Maka kalau jama takdim atau jama takhirnya, misalkan zuhur asar, berarti dua-duanya bisa dikosor. Maka misal Bapak menjama takdim sholat zuhur dengan asar, tapi mau sekalian dikosor. Maka begini, usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri maksuron lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur dijama dengan asar, dikosor karena Allah Ta'ala. Habis itu sholat 2 rakaat. Beres salam berdiri lagi sholat asar. Ini jama takdim nih, baru dikosor. Ya. Usolli fardhu asri rakaataini maksuron lillahi ta'ala. Saya niat sholat asar 2 rakaat dikosor karena Allah Ta'ala. Jadi di tiap sholat yang mau kita kosor, kita harus niat kosor. Itu kalau jama takdim dikosor jama zuhur dengan asar. Kalau maghrib jama takdim misalkan saya niat sholat maghrib dijama dengan isya fardu karena Allah Ta'ala. Sholat 3 rakaat seperti biasa karena maghrib nggak bisa dikosor. Kemudian kalau mau habis itu kan isya dikosor bisa. Saya niat sholat isya 2 rakaat dikosor karena Allah Ta'ala. Terus sholat isya 2 rakaat. Itu kalau jama takdim baru dikosor. Kalau jama takhir baru dikosor. Berarti kan niat takdimnya udah tadi. Selama waktu sholat yang pertama yaitu sholat zuhur dari jam 12 tadi sampai jam setengah 4 bebas di mana aja. Ya. Maka dalam pelaksanaannya udah tinggal sholat seperti biasa, tapi di tiap sholat yang mau dikosor kita niat kosor. Usolli fardhu zuhri rakaataini maksuron lillahi ta'ala. Sholat 2 rakaat. Usolli fardhu asri rakaataini maksuron lillahi ta'ala. Sholat 2 rakaat. Itu begitu. Jadi kalau sholat kosor mah niat kosor itu di tiap sholat yang mau kita kosor. Jadi sholat di perjalanan bisa kosor aja, bisa jamak aja, bisa ya iya di jamak, ya iya di kosor. Dan seperti itu. Pas jam 9 ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari apa-apa yang saya sampaikan besar manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Doa Mas. Bapak izin ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kalhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ij'al wa usil wa taqabbal misla sawabi ma qara'nahu min kalamikal hakim wa baraka ma talawnahu min kalamikal qadim hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala.
ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها ومن يمينها إلى شمالها وصل إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وصل إلى أرواح المذكورين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وربت لنا في ديننا توسلنا بالتعلم توسلنا بالتعليم أن ترزقنا الواسعة وأن ترزقنا الآمنة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.